menegakkan kehormatan dan keadilan. Muhammad Saleh, Datuk Rajo Pangulu, pemimpin utama Perang Kamang 1908. Berdasarkan data sejarah yang autentik, Perang Kamang itu adalah pertempuran frontal di Kampung Tengah antara tentara Belanda dengan pasukan rakyat yang menyerbu dari Nagari Kamang, sekarang Kamang Hilir, di bawah pimpinan Muhammad Saleh, Datuk Rajo Pangulu. Dan setelah terjadi serangan gelombang kedua dari pasukan rakyat Kamang, ikut serta pasukan rakyat dari arah Bansa yang digerakkan oleh Haji Abdul Manan. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang Datuk Rajo Pangulu sebagai pemimpin utama Perang Kamang 1908, alangkah baiknya kita sampaikan terlebih dahulu tentang Kamang. Pada tahun 1908, Kamang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu Kamang sebagai negari dan Kamang sebagai kelarasan. Pertama, Kamang sebagai nagari. Pada 1908, Nagari Kamang adalah Kamang Hilir sekarang. Adanya nama Nagari Kamang Hilir dan Kamang Mudi ada sejak tahun 1949. Ada tokoh yang hanya mengatasnamakan anak nagari, Sabi Sultan Lembang Alam dari Nagari Kamang, Aka Datuk Gunung Hijau dari Nagari Surakarta Samya, dan A. Muin Datuk Rangkaya Marajo Patih. Dalam satu rapat di anak air dalam Kota Kamang, sepakat untuk menambah hilir di belakang Kamang sehingga menjadi Kamang Hilir. Sedang Nagari Surakarta Samya yang sebelum bernama Nagari Buki diubah menjadi Kamang Mudia. Kedua, Kamang sebagai kelarasan. Dari segi administratif, pada zaman Belanda, sewaktu memakai sistem kelarasan 1870 sampai 1913, ada kelarasan Kamang yang masuk ke dalam distrik Agam Tua, Oud Agam. Kelarasan Kamang terdiri dari 4 nagari, yaitu Nagari Kamang, sekarang Kamang Hilir, 2 Nagari Buki, sekarang Kamang Mudia, 3 Swayan, dan 4 Sungai Balantia. Muhammad Saleh, Datuk Rajo Pangulu, hidup pada masa 1873 sampai 1908. Pemimpin utama Perang Kamang 15 Juni 1908 adalah penduduk Nagari Kamang, kelahiran tahun 1873 Masehi, dari pasangan suami istri Solihin dan Alam Nabi. Sewaktu kecil, Datuk Rajo Pangulu dipanggil Saleh, sesuai dengan nama yang diberi oleh orang tua beliau, yakni Muhammad Saleh. Hidup di kampung bersama orang tuanya. Seperti anak-anak Kamang lainnya pada masa tersebut, pendidikan yang beliau tempuh adalah pendidikan surau di Masjid Talua yang dulunya tempat-tempat berkumpulnya pimpinan paderi di luar agam. Muhammad Saleh dan kawan-kawan belajar ilmu agama, silat, adat, dan lainnya. Untuk mendalami tentang adat, beliau menimba ilmu dari para pemangku adat di Nagari Kamang. Dengan adanya bakat dan kemauan yang kuat dalam mempelajari ilmu silat dan adat, setelah dewasa beliau menjadi seorang guru silat yang tersohor tidak hanya di Kamang, bahkan sampai keluar luar agam, seperti Padang Panjang, Malalo, Pandai Sike, dan lain-lain. Dari kemampuan beliau di bidang adat dan perhatian beliau kepada kaum, beliau memenuhi syarat untuk menjadi seorang penghulu. Akhirnya dengan kesepakatan kaum, beliau diangkat menjadi seorang penghulu pucuk, yaitu Datuk Rajo Pangulu. Sebagai seorang datua, beliau aktif dalam kerapatan Niniak Mamak Nagari Kamang. Dalam kehidupan sehari-hari beliau adalah seorang prinsipil yang berwatak tegas dengan ciri khas suara yang bergemuruh, berkata benar dan berjalan lurus menurut paham dan berbuat cocok dan perkataan. Beliau adalah seorang datua penghulu yang karismatik di tengah-tengah masyarakat Kamang serta cukup dikenal oleh masyarakat nagari sekitar.
Blasting atau sistem pajak yang mulai berlaku sejak 1 Maret 1908 ditolak dengan tegas oleh rakyat Kamang dan sepakat akan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena karismatik dan pertimbangan lainnya, dalam sidang kerapatan Ninik Mama Nagari Kamang yang diadakan pada tanggal 30 Maret 1908, sepakat mengangkat Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulu sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda. Sebagai pimpinan perlawanan menghadapi Belanda, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengkonsolidasikan keadaan dengan tokoh agama dan cerdik pandai, baik yang berada dalam negeri Kamang maupun yang berasal dari luar Kamang, untuk sama-sama berpijak di atas ajaran Islam, membimbing rakyat ke medan perang. Semenjak diangkat menjadi pimpinan perlawanan menghadapi Belanda sampai akhir hayat beliau, selalu bekerja dan mencurahkan perhatian untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi perang dengan Belanda yang pasti akan terjadi. Beliau bukan seorang politikus, hanya seorang patriot yang bertekad memberikan segala yang ada padanya untuk cita-cita tanah air, yaitu merdeka. Menjelang meletusnya Perang Kamang 1908, beliau membuat pusing Belanda. Dialah pemimpin rakyat yang tegas dan lantang menyuarakan untuk mencabut keputusan Gubernur Jenderal tentang blasting. Pernah dalam suatu pertemuan dengan J. Westeneng di kantor Laras Kamang tentang pelaksanaan pungutan blasting, Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulu menyanggah dengan tegas perkataan Westeneng. Tuan Westeneng yang kami hormati, penetapan blasting tidaklah mungkin. Maaf Tuan, sebelumnya keadaannya ialah kami telah Tuan tipu dan disuruh menanam kopi pada masa sebelumnya. Kemudian kopi itu Tuan beli dengan harga murah kepada kami. Tuanlah yang sebenarnya harus membayar kepada kami. Tapi kenapa kini Tuan yang meminta uang kepada kami? Bukankah Tuan pandai membuat uang? Maaf sekali lagi Tuan, sesan pun tidak akan kami berikan. Musuh tidak dicari, kaulah datang tidak dielakkan. Asa hilang kedua terbilang. Karena gagal melalui diplomasi, beliau akhirnya menyiapkan pasukan untuk menghadapi Belanda. Bersama-sama dengan tokoh Kamang lainnya, beliau berhasil menggelorakan semangat rakyat. Berikrar memusatkan perlawanan dan memeki anti penjajahan dengan semboyan, perang adalah jalan terbaik dan bukan sia-sia, sekalipun kalah. Sehingga pasukan rakyat seolah-olah mempunyai kekuatan gaib menghadapi peran menempuh maut tanpa ragu. Peranan yang dilakukan sangat menentukan sampai terjadinya Perang Kamang. Beliaulah panglima perang pasukan rakyat dari Kamang untuk menyerang tentara Belanda yang berada di Kampung Tengah. Dan meletuslah perang yang lebih termasyhur dengan Perang Kamang. Namun, beliau bersama puluhan pasukan rakyat lainnya tewas sebagai pahlawan bangsa dalam pertempuran tersebut. Mengenai kepemimpinan serta kegigihan pasukan Datuk Raja Pangulu dapat diketahui sebagaimana catatan atau laporan Westeneng kepada Heckler, Gubernur Sumatera Barat, dan laporan Heckler kepada Van Hees, Gubernur Jenderal. Yang diserang oleh Datuk Raja Pangulu bukan hanya Westeneng, serta pasukan melainkan juga Heckler dan Van Hees sebagai Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda. Dengan keberanian dan kesediaannya mengambil resiko menyabung nyawa, beliau adalah orang dilahirkan sejarah dan sekaligus membuat sejarah. Datuk Raja Pangulu dapat dipandang sebagai tokoh sentral pelanjut garis keras dalam perjuangan melawan penjajah. Dia merupakan penyambung mata rantai tokoh perjuangan bersenjata melawan Belanda, mulai dari Patimura sampai ke Jenderal Sudirman. Syahidnya, Datuk Raja Pangulu bersama istrinya serta puluhan pahlawan lainnya dalam Perang Kamang, menunjukkan sikap pemimpin sejati yang bersedia dan selalu berada di garis depan, sedia mati bersama pengikutnya. Dengan sikapnya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah merupakan sikap teladan yang luar biasa.
Sikap yang hanya dimiliki beberapa pejuang saja seperti Patimura dan Teuku Umar. Apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo beserta pasukannya telah mengukir sejarah di Republik yang kita cintai ini dan juga merupakan cerminan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Telah lahir sejarah heroik dan patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, di mana pada waktu itu telah terjadi perlawanan rakyat yang sengit dan gigih. Dengan senjata utama, semangat yang membara untuk mengusir penjajah. Walaupun perlawanan yang dilakukan Muhammad Saleh Datuk Raja Pangulo hanya bersifat lokal, itu hanya sekedar ukuran geografis saja. Namun, jiwa yang menjiwainya adalah jiwa nasional untuk menembus kemerdekaan.